siang semuanya. Salam revisi. Wah, jangan begitulah Pak. Jangan bongkar instansi saya. Ya udah sih. Apa? Iya, klarifikasi lagi ya. Sebelumnya saya klarifikasi, saya Aprilia Sriatia, saya di sini mahasiswa, enggak sih udah lulus. Iya, baru wisuda. Makasih. Saya bukan BIM, Bais, apalagi Polwan, Kowal ataupun Wara ya, tolong. Soalnya dari kemarin harus ini dulu. Mungkin ini sebelumnya dari kelompok kita ada 5 orang. Ada saya, Meli, Goldi, siapa lagi ya? Mukhlis dan Mario. Dan untuk sekarang mungkin dari Mukhlis, Meli dan Goldi sedang ada giat lain jadi tidak bisa menghadiri. Jadi kita berdua berasa kayak couple ya. Enggak, bohong. Bika ini sih Pak, Bika ini saya lagi dijagain pas pampres gitu. Jangan lihat sedikitnya, tapi orang kuat itu bisa bersama walaupun dengan pasukannya. Karena kita quality over quantity ya. Ya enggak gimmick aja sih, soalnya kita bukan dikit. Mungkin boleh di sana. Oke. Demokrasi, sebuah kata yang mungkin sudah sering kita dengar. Namun, tahukah Anda betapa berharganya nilai-nilai di balik kata itu? Indonesia, negeri yang kaya akan keberagaman, telah memilih demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Sebuah pilihan yang tidak mudah, namun penuh makna. Demokrasi bukan sekadar kata, melainkan sebuah perjalanan panjang. Sebuah perjuangan untuk meraih keadilan, kebebasan, dan persamaan. Demokrasi adalah nafas bagi sebuah bangsa yang memungkinkan setiap individu untuk berpartisipasi dalam menentukan arah negaranya. Bayangkan jika kita hidup tanpa demokrasi, suara kita akan terbungkam, hak-hak kita akan dirampas, dan impian kita akan terkubur. Demokrasi adalah benteng terakhir bagi kita untuk menjaga martabat sebagai manusia. Maka dari itu, menjaga demokrasi adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah sebagai pemegang amanah rakyat harus senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Sementara kita sebagai warga negara harus aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi. Jika kita berhasil menjaga demokrasi, masa depan Indonesia akan cerah. Negeri ini akan menjadi negara yang maju, adil, dan bermartabat. Generasi mendatang akan hidup dalam damai dan sejahtera. Mari bersama-sama kita rawat demokrasi agar Indonesia tetap menjadi rumah bagi kita semua. Pernahkah Anda membayangkan Indonesia tanpa demokrasi? Sebuah negara di mana ketakutan menggantikan harapan, di mana suara mayoritas mengalahkan suara kebenaran, di mana kekuasaan absolut menindas rakyat. Demokrasi adalah fondasi bagi negara kita. Jika fondasi itu runtuh, maka seluruh bangunan negara akan ikut hancur. Konflik, perpecahan, dan ketidakstabilan akan menjadi pemandangan sehari-hari. Sejarah telah membuktikan bahwa negara-negara yang tidak menjunjung tinggi demokrasi akan mengalami kemunduran. Perekonomian merosot, kemiskinan merajalela, dan hak asasi manusia terabaikan. Kita tidak ingin hal itu terjadi di Indonesia. Kita harus bersatu padu untuk menjaga demokrasi. Setiap tindakan kita, sekecil apapun, memiliki dampak yang besar bagi masa depan negara kita. Mari kita jadikan demokrasi sebagai warisan yang kita berikan kepada generasi mendatang. Mari kita buktikan bahwa rakyat Indonesia mampu menjaga demokrasi dengan sebaik-baiknya. Demokrasi adalah investasi terbaik untuk masa depan. Dengan demokrasi, kita bisa menciptakan Indonesia yang lebih baik, lebih maju, dan lebih bermartabat. Jadi, apa yang akan Anda investasikan hari ini untuk demokrasi?
Jadi ini adalah opening. Opening sama video contoh juga. Ada PPT juga yang kan kali ini juga bikin barang mau Goldi juga. Ya sebelumnya selamat siang semuanya. Kagak ada masalah, cuma saya lupa aja. Saya lupa nama dia itu ternyata ada arsinya dan malah saya hapus gitu. Teknis. Terima kasih, saya bukan polwan, kowal, wara, ataupun bais, ataupun kiriman bin. Ya, jadi di sini kita akan action plan. Ini kenapa tiba-tiba jadi bahasa ini? Nah, ini action plan dan kita itu menggunakan tagar atau tema besar yang kita gunakan adalah demokrasi yang gembira. Kita nggak mau kalah dengan Prabowo ya kan? Prabowo itu kan pakai politik yang gembira, ya kita pakai demokrasi yang gembira lah. Karena sejatinya kita semua pasti suka dengan yang hal-hal yang bergembira kan? Kayak semalam contohnya. Katanya semalam lagi malam ini. Wah, boleh. Gak apa-apa, besok paling izin kerja. Lanjut. Boleh selanjutnya. Nah, jadi seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya ngomongin pengertian tentang demokrasi ya, kita semua udah tahu lah. Demokrasi apaan sih gitu, demos, kratos. Ini sebenarnya udah jadi standar. Jadi masukin PPT karena buat pelengkap aja. Lanjut, boleh. Nah, jadi ini adalah alasan dari sebuah ide. Kenapa kita ambil tema besar itu demokrasi yang gembira? Karena ya target kita itu adalah anak muda yang bakal jadi pemimpin bangsa, apalagi dalam ungkapan Indonesia Emas 2045. Dan seperti yang kita tahu Gen Z ini ataupun Gen Alpha dan mungkin selanjutnya itu adalah Gen Beta ya. Ya, dari Gen Z, Alpha, Beta itu lebih suka dengan hal-hal yang enteng gitu. Kayak kita nggak mau repot ya, anak Gen Z kan biasanya kayak kita nggak mau repot, kita nggak mau terlalu banyak yang daki-daki karena sejatinya kalau yang daki-daki itu berat banget dan kita pasti bakal jenuh dan ngantuk tidur dan akhirnya jadi nggak nyampe gitu. Makanya dari kelompok Egalita kita menggunakan demokrasi yang gembira. Karena dengan keriangan dan kegembiraan ya seperti nama kelompok kita yaitu Egalita, menciptakan egaliter yang semuanya sama, semuanya senang, nggak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan salah satu pihak aja. Jadi semuanya senang, semuanya happy. Lanjut, boleh? Bisa nggak sih? Bisa. Bisa coy, maaf ya Nora. Nah ini kita emang simpel aja, soalnya kita juga pengen ngebuka ruang diskusi juga dengan kawan-kawan. Kelihatannya kayak mentah ya, iya memang sengaja. Ya jadi ini kita menggunakan konsep propaganda pada kerajaan itu. Kekinian banget. Enggak lupa icon buat itu tuh apa gitu, jadi kayak adanya ini ya udahlah gitu. Apa buat itu ya? Iya gas air mata guys, ya kan. Jadi Yang baru kayak banget itu ya. aduh ya ampun. Jadi ini ada poster video propaganda dan acara kekinian. Emang kita ini simpel aja, kita males bukan males sih, lebih kayak udahlah kita membuka ruang diskusi juga dengan kawan-kawan gitu. Kalau poster kan seperti yang kita tahu penggunaan poster disebarkan lewat offline ataupun online. Karena memang mungkin basic dari kelompok kita itu juga ada yang ideologinya rada-rada anarko ya. Saya ya kita kayak lebih mikir kayak vandal aja lah gitu. Vandal aja pakai poster karena biasa juga gerak di itu juga ya udah pakai poster tempel-tempelnya. Mungkin bisa dikatakan kalau misalnya caleg bisa pakai poster, kita juga gunain ini caleg dong. Gak mungkin sih, karena kan pada sejati kalau misalnya online kadang nggak semua orang itu nyampe gitu. Kadang kita bertarung dengan algoritma buzzer, jadi seringkali kalah juga. Makanya kita coba pakai offline, yaitu penyebaran poster hitam putih itu disebar tuh di halte-halte sebagaimananya. Ya mungkin sering kawan-kawan lihat apalagi pas peringatan darurat kemarin ya, itu kan banyak banget tuh poster soal demokrasi tuh. Nah itu bisa kita coba lagi. Nah lalu ada video propaganda, kita manfaatin platform online. Saya harus bermain dengan algoritma karena emang sejatinya menggunakan Reels itu lebih luas jangkauannya daripada kita gunain sekadar postingan aja. Terus kalau acara kekinian ya nggak usah ditanya kita ya. Sudah jelas simbolisnya gitu. Ini inti dari demokrasi yang gembira gitu. Sebab anak zaman sekarang lebih mudah ditarik lewat perhatian lewat acara-acara yang asik gitu. Karena gini, ngajak mereka goyang. itu dia. Misalnya saya mau rangkul anak-anak, misalnya saya mau rangkul anak-anak Papua, saya mau pelajari konsep kebudayaan mereka, anak-anak Jawa,
saya merangkul mereka dengan konsep kebudayaan mereka. Misalnya anak Papua ajak bakar-bakar, duduk minum ya didik di situ doktrin. Itu metodologi ya, metodologi. Yes, betul. Anggurnya mana? Mungkin kalau misalnya kayak anak-anak dari Jawa gitu kan mungkin lebih akrab dengan horek gitu ya. Kita bisa. Bram, nyewa horek anggurnya gitu. mana? Sambil doktrin tipis-tipis. Dokternya artinya lagu-lagu aktivis. Iya, lagu aktivis atau enggak lagu nemen, tapi abis itu kita kita paparkan lagi gitu dengan lagu nemen ini adalah salah satu bentuk selain dari kekecewaan antar kita dengan pasangan, tapi bisa juga dengan kawan seperjuangan yang udah mengkhianati kita. Enggak, teman itu faktor kemiskinan struktural. Aduh. Salah. Nah, ini bentuk posternya yang bakal kita coba sebarkan. Nih, kalau bukan kita siapa lagi kan? Ini ada Rebut Demokrasi, Kuatkan Solidaritas. Kita ngegunain format meme ya emang ada. Ini salah satu contoh kita pakai style simplicity. Kita pakai prinsip desain yang simplicity, yang simple. Karena emang di zaman sekarang itu kita melihat kayaknya tren desain yang simple itu anak muda itu lebih tertarik. Mungkin lihat kayak akun IG-nya Volkatif dan lain sebagainya itu kan simple. Terus juga permainan dengan style desain, anti desain itu kita coba. Dan juga menggunakan format meme. Karena sejatinya generasi alpha dan beta itu kadang humornya rada-rada brain rot ya. Jadi kita mau bikin desain sebagus apapun, kita kasih meme. Mungkin gambar Mike Malwazowski yang apa tuh namanya? Yang dari Monster Inc. Terus dikasih nama Muhammad Ibnu, itu udah ketahuan. jadi kayak aduh, kita udah capek-capek buat desain dengan teori-teori desain. Terus dengan meme entah mungkin aja muka Gus Miftah terus dikasih dengan teh, itu udah kayak anjir, gue tahu ini konteksnya. Tuh. Iya, Skibidi Toilet. Umurnya ada brand rot gitu. Sekarang kan kayak setelah itu ya kita udah capek-capek buat desain, kayak gini lah. Mereka tuh kadang kayak biasa. Begitu ini kayak anjir ini lucu, share. Memang sejatinya. Saya udah pernah coba dari organisasi saya ya, Gemini Unindra itu ya. Begitu kita pakai desain yang serius kayak ya udah tanggapannya biasa aja. Tapi ketika kita gunain meme, rame banget yang nge-share, rame banget yang lihat insight-nya naik segala macamnya gitu. Jadi kita ngerti, kayaknya emang anak-anak sekarang itu udahlah kadang kalau misalnya kita emang mau main viral udah nggak perlu lagi nggak perlu banget lah kadang desain-desain yang oke, tapi kadang buat nangkep mereka tinggalin aja potret pemuda yang turut serta berjuang merebut demokrasi. Sebenarnya pengen dikasih ini menyala bangku, stiker WhatsApp kan ada tuh ya, yang ini menyala bangku kan, kayak gini aja tuh langsung kayak oke, gue nangkep maksudnya apa. Itu daripada kita nih kasih nih tulisan banyak terus kayak ya demokrasi adalah bla 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 bla, infografis kita udah buat dengan segala macamnya gitu, gak dibaca. Karena sejatinya kan kita itu masih males baca anak mudanya, jadi kita mainin visual. Karena selain dari saya juga berlatar belakang anak desain komunikasi visual, jadi ya udah kita pakai ini. Nah, ini adalah contoh konsep video propaganda. Selain yang tadi, ini yang bakal kita pakai buat ini adalah ternyata buffer ini. Jadi sambil ini lah ya. Ini contoh yang bakal kita share juga di Reels. Mungkin nggak pakai kata-kata karena terkadang anak muda itu males dengerin omongan orang tua. Emang batu. Kenyataannya batu. Tapi kalau misalnya Hindia berkata, dia langsung kayak amin. Hindia berkata dia amin. Apapun yang dia lakukan, pasti akan mengamini. Dan ini kita ambil dari, ini salah satu contohnya konsep kali ini konsep. Ini contohnya saya pernah buat akun komisariat saya itu Gemini Unindra. Kita nge-komentarin soal pelantikannya Prabowo dan Gibran. Itu kita coba pakai lagunya Fish yang baru. Karena saya juga kelelawar ya. Beda. Selain saya marahin, saya juga kelelawar ya. Pakai Fish yang baru itu judulnya 5 dan emang dalam lirik lagu itu menyinggung tentang bagaimana sistem pemilu dan demokrasi kita yang ya berputar gitu-gitu aja.
5 tahun ke depan angkat tangan gitu, 5 tahun ke depan sama aja lah gitu. Dan ini kita coba rangkum di sini. Bisa gak? Artinya anak-anak muda sekarang itu lebih suka dengan lirik-lirik lagu yang wah gila ini aktivis banget gitu. Tapi dengerin Fish doang gitu kan. Tapi nggak apa-apa kalau yang dengerin Fish doang, itu nggak masalah gitu. Padahal sebenarnya ada apa ya, seniman-seniman yang banyak ini nyuarain gitu kita, karena emang di lirik-lirik itu benar-benar kayak ya semua ungkapan tentang kebobrokan demokrasi kita kayak ya cuman apa ya, cuman mungkin bisa dibilang cuman pemilu itu cuman birokrasi semata, karena ujung-ujungnya yang naik itu juga oligarki juga. Jadi kayak ya udah disindir dengan kebetulan dari Fish itu udah buat lagu dan kita udah kayak ini visualnya itu enak kalau misalnya kita pakai berita-berita gitu. Berita di SS segala macam, terus kita kumpulin di sini, coba merelatekan dengan lirik-lirik yang ada. Lanjut, ini contoh untuk konsep video propaganda kita emang lebih banyak pakai lirik-lirik, karena emang lirik-lirik lebih banyak didengar sama mahasiswa dan anak muda. Nah lanjutnya konsep acara kekinian yang tadi udah dibilang kan, langkah-langkah demokrasi berdampak sesuai dengan tema besar ya, demokrasi dan gembira, aktivitas yang mewujudkan demokrasi dan gembira, ada event dan gembira pula. Yoi. Lanjut, lupakan gue ya Mega. Nah, kami menyadari bahwa tren festival musik dan pameran seni diselipkan diskusi adalah acara banyak diminati. Kita sama ya, Anam, mirip. Nah, kalau konsep dari kita itu adalah festival demokrasi emas tapi cemas. Karena sejatinya, karena kita melihat contohnya itu adalah pameran Dukade yang di prakarsai sama Kontras. Dan itu dilangsungkan di tim waktu itu dengan pameran ya kayak gini lah, pameran terus juga diselingin di rangkaian selama seminggu itu ada diskusi tentang HAM, diskusi ini, terus juga ada gigs sama Dongker dan juga DJ set dari Eka Anas. Itu yang akhirnya ngebuat dari kita tuh pikir kalau wah ini kalau misalnya kita coba pakai gitu buat Indemo kayaknya asik deh, karena masih banyak yang nggak tahu kan tentang Indemo gitu. Saya juga baru tahu Indemo ketika akhirnya dikasih tahu sama Mbak Yoyo kayak, ayo pada ikut ini. Apaan tuh Indemo? Baru tahu. Dan ternyata pas keluar itu, ketika biasa ditanya gitu, lagi sibuk apa gitu, pelatihan apa Indemo. Indemo apaan? Banyak nggak tahu. Walaupun ternyata pas begitu ikut pelatihan ya, begitu ikut mungkin sebelum diskusinya ternyata udah lama banget dan mungkin berperan juga ya dengan di pas 98 gitu. Itu yang lo bikin ini sayang banget kok banyak yang nggak tahu, rasa itu kayak underrated banget. Makanya kita bisa coba mungkin dengan kita ngelihat cara-cara NGO populer kayak Kontras yang sering banget buat acara-acara kayak gini, gigs gitu. Karena emang kebanyakan anak muda itu kan kalau disuruh diskusi, selain pematerinya itu yang top kayak Rocky Gerung ataupun Fathia Izati, gak bakal datang. Karena ngapain gue diskusi? Ataukah yang biasa dia itu biasanya kayak seminarnya dapat duit gak? Dapat duit transport gak? Pasti di pikirannya itu kayak gitu. Bukan bukan mikir kayak kira-kira gue dapat apa, enggak. Pokoknya selain pematerinya itu Rocky Gerung, males. Rocky Gerung ataupun ya pokoknya yang emang udah top markotop lah gitu. Males gitu. Makanya kita mungkin kalau misalnya pas-pasan dalam konsepnya itu ya, mungkin dalam pameran itu berapa seminggu, terus di entah opening ataupun closingnya itu kita kasih kayak ada diskusi, nanti kelar diskusi itu ada gigsnya apa, DJ set by Eka Anas tuh kayak anjir ikut tapi kan masanya Eka Anas gitu kan,
ataupun dongker yang lagi viral gitu sekarang kan dongker. Karena emang banyak banget band-band yang bersuara tentang demokrasi gitu. Banyak juga artis-artis yang bersuara dengan demokrasi, tapi banyak juga yang nggak nangkap gitu. Mungkin kita bisa undang Fajar Merah, Fajar Merah, Hindia, iya terus silam pukau ataupun apa ya, banyak banget lah. Tabrak lari juga, pokoknya kayak band-band punk itu lebih, iya marginal, band-band punk lah lebih tepatnya ya, karena emang gue suka punk juga. Jadi kayak punk nih enak gitu, kayak itu yang menyatukan semua kan, antara punk atau enggak ska. Itu yang sering banget tuh, mungkin vokalis itu aware juga dengan demokrasi. Mungkin pas pertengahan tuh dia kayak bilang, iya makanya itu kita di negara ini nih jangan sampai kita itu nggak aware dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tuh sering banget itu, kayak band-band Fish, kadang di pertengahannya itu ada speech sedikit tipis-tipis, itu dia nyindir pemerintah gitu kan. Ataupun ya band-band yang lain gitu ya, mungkin banyak yang mungkin kawan-kawan lebih tahu ya, kayak ini band ini nih, Jamar juga denger ini entah mau coba buat apa sih, bars of death segala macam, pakai rapper yang ada rap yang mungkin malah rada kayak rap anarko ya. Ini kan kalau misalnya kita buat seperti ini, otomatis kita bisa ngejaring golongan-golongan yang kebanyakan itu menghindar dari mungkin bisa bilang kayak indemo segala macam. Mereka pasti bakal mikir gitu, aduh apaan sih tuh, terlalu birokratis. Mereka pasti mikirnya gitu. Waktu 3 menit lagi ya. Oke sih. Mungkin ini bisa kita bisa coba tarik gitu dengan berbagai golongan, terutama adalah golongan-golongan anak muda yang suka dengan musik, karena festival musik sekarang lagi nge-trend. Nah ini nih, tertarik dengan festival tuh, festival musik dan pameran seni. Musiknya gigs kecil aja, nggak usah berpikir kayak sinkronis, nggak mikir gitu. Tapi kalau misalnya emang budgetnya ada, sinkronis gitu. Nah oke, jadi sekian dari kelompokannya ya, ada arigato yang sebutnya much. Oke, terima kasih. Kelompok egaliter. Ada yang mau berkomentar? Cukup satu aja ya. Ibaratnya kita ngasih video propaganda tadi, kita langsung ngasih tahu kebobrokannya nih. Tapi kalau di dalam pikiran kita itu dari kelompok egalita berpikir, kalau misalnya pada akhirnya publik atau anak muda yang merasa kayak, aduh iya ya ternyata negara gue, aduh kacau banget, gila, terus gimana ini, terus akhirnya dia cuman kerjaannya nyetel lagi pola hidup ini akan berakhir gitu kan, kayak Hindia gitu, terus dengar iya sebentar berulang-ulang gitu. Ya banyak kan gitu kan, iya sebentar, beri aku waktu untuk berpikir ya. Nasib yang sial aku tak minta dilahirkan. Nanti malah tiba-tiba begitu kelarin kayak langsung dengerin lagu Hindia, satu album, full album lagi pola hidup ini akan berakhir. Itu yang ngebikin pada akhirnya kayak mungkin ada beberapa, tidak semua akan apatis ya, tapi ada beberapa juga yang mungkin akan akhirnya marah. Negara gue ngapain sih? Kenapa sih gue? Walaupun kadang marah tuh kayak, dulu gue pindah negara aja. Atau enggak, ada juga yang marah, udah kita bakar istana aja. Nah, yang kita mau targetin itu adalah mereka yang marahnya itu bakal istana. Emang agak. Dan mungkin dengarnya kayak akhirnya dia ngerasa kayak, oh ini nih ngedukung nih, wah ini ngedukung bakal istana gitu kan. Akhirnya dia coba mungkin ngajak ini kawan-kawannya, karena emang sejatinya revolusi total. Kita harus menyadarkan semua pihak. Pelan-pelan ya, lewat coba penyadaran poster tipis-tipis. Karena kan biasa cara kita nyebarinnya itu kan siaran banget ya. Berjajar kayak Masinton, teman Jakarta Pusat, berjajar banget tuh. Nah, kita coba pakai metode itu. Kita buat pada akhirnya masyarakat itu jadi bertanya-tanya, kayak ini poster ada di mana-mana, ada apaan sih? Gitu. Kita coba cari, oh ini ada akun IG-nya, oh dari Indemo, oh ada acara ini. Penasaran nih, coba lihat kali ya. Kan gitu. Orang pada akhirnya pilih Masinton gara-gara apa? Gue lebih kenal dia. Posternya di mana-mana. Kan gitu. Ataupun yang lain, kalau kita PSI dan lain sebagainya gitu, yang lama-lama orang kayak, ini siapa sih? Gue pilih dia aja kali ya, karena yang gue kenal itu. Nah kita coba pakai metodenya caleg gitu, metode caleg yang coba buat propaganda, nyebarin flyer sebanyak-banyaknya gitu. Walaupun dengan cost yang tidak sedikit, itu kan bisa kolektif juga, dan juga mungkin tadi sembari mungkin kita menyusun konsep acara musik, itu bisa juga kita membuka kolektif, karena melihat dari bagaimana
kawan-kawan waktu itu aku ngeliat dari apa ya, gigs dari band punk perempuan waktu itu, dan itu ini nyebarin kalau misalnya ayo kolektif gitu ke kita gitu lewat penjualan kaos dan juga merchandise yang lain, dan juga lihat bagaimana pergerakan kawan-kawan di Swakarya kolektif UMJ waktu itu buat event September Hitam. Mereka ngebuka kolektif juga, dan juga terbuka juga untuk pelaporan keuangannya, dan juga mereka juga kayak ya usaha jual-jual baju juga lah. Sebenarnya untuk pendanaan itu nggak perlu pusing-pusing amat ya, walaupun kalau misalnya penjualannya down ataupun sponsorship agak nanggepin agak pusing juga. Cuman kalau misalnya kita bareng-bareng kan masalahnya kita tidak menghadapi ini sendirian, kita bareng-bareng gitu, nggak cuma 1-2 orang doang. Gitu sih. Oke. Terima kasih. Nih, kelompok terakhir, kelompok Egalita. Silakan duduk atau mau perlu tutup lagi nggak? Langsung duduk. Terima kasih. Oke. Demikian tadi. Jiwaku merdeka mensemesta alam, ragaku merdesa mesrai bumi Nusantara. Salam merdesa, adil, makmur, beradab.